8 hikmah mengapa Rasulullah SAW diutus dalam keadaan ummi, yaitu tidak bisa baca tulis. Pertama, membaca dan menulis bukanlah kebutuhan bangsa Arab khususnya pada masa itu. Aktivitas baca tulis itu tidak berkaitan dengan kebutuhan mereka, baik kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari ataupun peribadatan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk membantah bahwa apa yang beliau bawa berupa ajaran Islam itu adalah hasil jiplakan dari kitab suci atau ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jika beliau bisa baca tulis, maka ini akan menguatkan tuduhan kalangan orientalis yang sering mengatakan bahwa beliau mencontek ajarannya dari para rahib dan pendeta Nasrani. Beliau tidak bisa baca tulis saja, itu dituduh sedemikian rupa. Apalagi kalau beliau SAW memiliki kemampuan baca dan tulis. Yang ketiga, itu menjadi bukti akan kebenaran ajarannya. Karena Rasulullah Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang lain menyampaikan ajaran yang bersumber dari wahyu. Lazimnya sebuah ajaran itu adalah hasil dari pembelajaran. Apalagi ajaran sebesar ajaran Islam yang membahas segala hal dalam kehidupan ini. Mustahil itu adalah hasil dari kreasi seseorang yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Maka ketika orang yang tidak bisa baca tulis memiliki ajaran yang luar biasa hebatnya, yang berbicara mulai dari hal kecil sampai hal-hal besar, mulai dari urusan dunia sampai urusan akhirat, hal ini menjadi bukti bahwa sang pembawa ajaran pasti mendapatkan wahyu dari Tuhan. Yang keempat, sebagian ulama memang ada yang berpendapat status Rasulullah yang ummi itu hanyalah sebelum turunnya wahyu. Setelah Nabi SAW menerima wahyu, beliau memiliki kemampuan atau bisa membaca dan menulis. Itu mengapa kemudian sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah mengkoreksi tulisan sebagian sahabat. Misalnya yang terkenal ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuliskan nama beliau, kemudian Rasulullah memerintahkan menghapus sebagian kalimatnya. Yang kelima, tidak bisa baca tulis ini adalah sebagai kekhususan Nabi SAW, tidak untuk umatnya. Ketika Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, itu karena sebuah tujuan tertentu. Tetapi bukan berarti kemudian beliau menyuruh umatnya untuk tidak belajar membaca dan menulis. Justru sebaliknya, ajaran yang beliau bawa memerintahkan agar umatnya belajar dan terus belajar. Dan di antara sarana untuk bisa belajar adalah dengan membaca dan menulis. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Yang keenam, di antara hikmah mengapa Rasulullah diutus dengan kondisi tidak bisa baca tulis, karena masyarakat Arab pada masa itu mereka bahkan memandang sinis orang yang bisa baca tulis. Orang-orang Arab itu sangat menghargai karya yang otentik, khususnya yang berkaitan dengan syair. Orang yang bisa baca tulis itu akan dituduh melakukan plagiat dari karya-karya orang lain. Maka ketika seseorang mampu mengubah syairnya sendiri, itu akan sangat dihargai. Dan bagaimana seseorang bisa diketahui bahwa itu hasil karyanya sendiri? Karena dia mampu menghafalnya dengan baik. Penghafalan seseorang terhadap syair-syair itu menunjukkan kalau itu adalah hasil karyanya sendiri. Ketika Rasulullah SAW membawa Al-Quran, mereka tidak bisa menuduh Rasulullah bahwa Al-Quran itu adalah hasil jiplakan dari kitab yang lain. Karena memang Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Yang ketujuh, baca tulis itu bukanlah hal yang sulit untuk dipelajari. Seseorang bisa mempelajari baca tulis itu hanya dalam beberapa bulan, bahkan dalam beberapa hari. Maka umumnya orang yang tidak bisa baca tulis itu akan menjadi aib. Lawang menguasai ilmu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat saja tidak bisa, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Seseorang mana mungkin bisa menguasai ilmu sejarah secara baik, atau ilmu fikih, atau mungkin ilmu matematika, ilmu fisika atau kimia, kalau dia tidak bisa membaca. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ajaran beliau bukan dari buku, tapi bersumber dari wahyu. Maka ketidakmampuan beliau dalam membaca di sini bukanlah kekurangan, justru menunjukkan keutamaan dan keagungannya. Orang yang tidak bisa baca tulis punya satu kitab yang ajaib. Bukan hanya ajarannya yang luar biasa, tetapi kemudian keindahan bahasanya. Bahkan Al-Quran itu huruf per hurufnya sangat presisi. Bahkan hari ini mulai diungkap keajaiban angka-angka. Seandainya Muhammad bisa baca tulis sekalipun, beliau tidak akan mungkin bisa menyusun kitabnya dengan keunikan angka-angka yang terkandung di dalamnya. Lalu bagaimana kalau beliau tidak bisa baca tulis? Analogi sederhana misalnya, ada pengusaha besar yang punya perusahaan di mana-mana, dikenal sebagai miliarder. Tetapi ternyata bahkan dia tidak mengenyam bangku sekolah, itu kan bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Atau kemudian tokoh intelektual yang dikenal berilmu luar biasa seperti Buya Hamka yang ternyata bahkan hanya lulusan SD. Dia digelari dengan doktor, profesor oleh lembaga pendidikan ternama di dunia seperti Al-Azhar. Itu kan menjadi hal yang luar biasa. Berbeda dengan kasus pada umumnya. Kalau orang tidak sekolah, itu akan menjadi aib. Karena biasanya akan dikaitkan dengan kemampuannya yang terbatas. Tetapi, di kondisi tertentu, keterbatasan ini justru menjadi hal yang luar biasa ketika yang nampak adalah kemampuannya. Rasulullah Muhammad tidak bisa baca tulis.
Tetapi beliau memiliki Al-Quran yang sampai hari ini ilmunya tidak habis digali. Yang ajarannya diikuti dan diterapkan oleh jutaan manusia. Mulai dari hal-hal kecil, kamar mandi, di meja makan, sampai mengurus negara. Sekarang Anda yang katanya orang yang bisa baca tulis, yang berpendidikan, karya apa yang sudah Anda hasilkan? Berapa ribu pengikut Anda? Yang kedelapan, keterbatasan itu kadang menjadi sebuah keunggulan dalam kondisi tertentu. Di awal tahun 80-90-an, kalau ada ustadz mengajar dengan bawa laptop, wah itu keren sekali. Dia akan dianggap lebih berilmu dibanding ustadz kampung yang ngajar hanya bawa 1-2 kitab. Karena ustadz kampung tersebut, akses informasinya hanya dari kitab yang terbatas. Sedangkan ustadz ini, keren, dia punya laptop loh. Dia bisa ketik di internet, akses informasi yang kala itu tentu sangat sulit didapatkan dari jalan lain. Tetapi hari ini, seperti terbalik. Walaupun mungkin masih sifatnya kasuistik, tetapi secara umum kalau ada ustadz ngajar pakai laptop, apalagi masih sering-sering baca di laptop, akan dianggap kalau ilmunya itu adalah ilmu Google. Ilmu yang ada di gadget, kalau gadgetnya mati ilmunya hilang. Tetapi kalau ada ustadz yang kemudian mengajar, menyampaikan Al-Quran, ayat, bahkan sampai membaca qaul-qaul ulama dari hafalannya, itu akan dianggap luar biasa. Maka demikian juga dengan Nabi SAW. Beliau tidak bisa baca tulis bukan sebagai kekurangannya, justru sebagai kelebihan, agar beliau tidak dituduh mengarang ajaran sendiri atau menjiplak dari ajaran orang lain.